Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dalam kegiatan kita. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini materi kita yaitu tentang energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, dari kedua jumlah energi potensial dengan energi kinetik tersebut akan dihasilkan sebuah energi mekanik. Ya, untuk itu agar kalian mudah memahami tentang energi kinetik dan juga energi potensial, maka saksikan video penjelasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai usaha dan energi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang apa itu energi potensial dan juga energi kinetik. Nah, ya, jadi pada usaha dan energi ini kalian perlu tahu bahwa pokok bahasan kali ini yang kita bahas yaitu tentang konsep dari usaha dan juga energi. Lalu ada energi kinetik, energi potensial dan juga daya. Dari hasil energi potensial dengan energi kinetik yang digabung atau dijumlahkan akan menghasilkan energi mekanik. Ya, kita lanjutkan konsep dan kerja energi. Ya, dalam ilmu fisika, seorang dikatakan melakukan sebuah kerja atau usaha jika ia memberi gaya F pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi sejauh S. Ya, seperti ini. Nah, apabila dia dikenakan sebuah gayanya itu adalah gaya miring, ya, maka akan ada cos dari gaya tersebut, ya. Namun pada pembelajaran di SMP kali ini Bapak abaikan, ya. Bapak ambilnya yang lurusnya saja di sini sehingga diketahui bahwa F itu atau gaya kerja atau usaha, ya, memiliki hasil kali dari F dikalikan dengan S. Nah, kerja atau usaha didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda, ya. Secara matematisnya bisa dibuat seperti ini, bahwa W sama dengan F kali S. Nah, dimana keterangannya W itu adalah merupakan kerja atau usaha, ya. Sedangkan satuannya itu Joule, F adalah gaya yang satuannya adalah Newton, sedangkan S adalah perpindahan atau jarak, ya. Berarti kita tahu satuannya adalah meter. Kita lanjutkan, energi didefinisikan sebagai kemampuan, ya, untuk melakukan kerja atau usaha seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, ya. Nah, bentuk-bentuk energi itu yang pertama, ya, kalian sudah minggu lalu, ya, pekan lalu sudah Bapak jelaskan. Ada energi panas, cahaya, nuklir, mekanik, listrik, kimia dan juga lain-lain. Ya, perubahan-perubahan bentuk energinya pun kalian pastinya sudah memahami, ya. Nah, sebuah contoh soal misalkan di sini ada Steve, ya, mencoba membuat Elaine, ya, terkesan dengan mobil barunya, akan tetapi mesinnya mati di tengah persimpangan. Sementara Elaine menyetir, Steve mendorong mobilnya sejauh 19 meter untuk keluar dari persimpangan. Jika dia mendorong searah dengan arah gerak mobil, ya, dengan gaya konstan yaitu sebesar 210 Newton, berapa usaha yang dilakukan pada mobil tersebut? Jadi yang melakukan sebenarnya adalah Steve, ya, tapi karena dia mendorongnya searah mobil, maka, ya, mobil tersebutlah yang melakukan sebuah usaha. Nah, berapa jadinya? Kita jawab di sini bahwa, ya, usaha rumusnya adalah W sama dengan F kali S, maka didapat, ya, F-nya adalah 210 Newton dikalikan dengan jarak perpindahannya, berarti dapatlah 3990
Joule ya, karena satuannya usaha adalah Joule atau 3,99 kilojoule jika dijadikan dalam kilo. Baik, selanjutnya yaitu energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Adalah energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak lurus ya, searah horizontal. Benda yang bermasa m ya, masanya adalah m, dan sedang bergerak dengan kecepatan v, memiliki energi kinetik ya, seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi masanya memiliki massa m dan juga v-nya v kecil biasanya digunakan ya, bukan v besar. Nah, rumusnya adalah apa? Eka sama dengan setengah dikalikan dengan m dikalikan dengan v kuadrat ya, dimana keterangannya di sini ya, energi kinetik adalah joule satuannya, massa adalah satuannya kilogram, dan kecepatan yaitu m/s untuk satuannya. Teorema kerja atau teorema dari energi kinetik ya, yaitu ya, kerja atau usaha yang dilakukan oleh suatu gaya yang menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik ya pada benda tersebut. Artinya ya, ada energi, ada usaha perubahan ya. Didapat dari mana? Nah, ini dia ya, usaha ya itu sama dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik yang kedua dikurang energi kinetik yang pertama. Jadi awalnya berapa? Jika awalnya dia usahanya itu pertama berubah ya, jadi menjadi delta EK ya. Delta EK itu adalah perubahan dari satu energi ke energi lainnya. Biasanya kalau kalian pernah melihat seorang pembalap ya, awalnya mungkin startnya tidak terlalu cepat. Ketika lambat laun dia akan di suatu saat dia akan mempercepat. Nah, perubahan itulah yang dapat dikatakan merubah energi dari usaha ya, usaha dari energi kinetiknya, jadi menjadi EK, delta EK ya. Nah, sebagai contoh Bapak buat di sini adalah energi kinetiknya saja yang Bapak buat ya. Benda yang bergerak dengan kecepatan 20 m/s, jika massa benda itu 1000 kg, artinya sama dengan 1 ton ya. Berapa besar energi kinetik benda tersebut? Nah, kita bisa jawab ya di sini. Nah, rumusnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Maka dibuat setengah dikalikan dengan 1000 atau 1 ton tadi ya, dikalikan dengan 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 artinya sama saja 400, sedangkan setengah kali 1000 adalah 500. Maka didapatlah 200.000 joule ya. Nah, jika ingin dijadikan kilojoule maka kita bagi 1000 menjadi 200 kilojoule. Kita lanjutkan. Energi potensial. Apa sih energi potensial? Adalah satu kemampuan untuk melakukan kerja karena posisi atau letak benda. Biasanya energi potensial yang berhubungan dengan benda jatuh ya, berhubungan dengan benda jatuh. Sebagai contoh ya, energi potensial itu berpengaruh dari dua hal, yaitu pertama energi gravitasi, artinya berhubungan dengan gravitasi bumi. Suatu benda dijatuhkan maka energi ya yang dihasilkan dari pengaruh energi gravitasi bumi. Atau juga ada energi potensial pegas. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak tidak membahas energi potensial pegas ya, karena rumus energi potensial pegas nanti berkaitan erat dengan energi kinetik ya. Namun pada kesempatan kali ini kalian hanya perlu menghafalkan energi potensial yang gravitasi ya. Energi potensial gravitasi ya, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena mempengaruhi tempatnya atau kedudukannya ya. Nah, seperti ini, dimana dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ada massa benda, ada tinggi ya, tinggi itu H ya, ada gravitasi bumi. Sebagai contoh, kalian bisa melihat nanti ya, besarnya energi potensial benda sama dengan kerja yang sanggup dilakukan oleh gaya berat, berarti berhubungan dengan W, di mana W itu adalah M kali G ya, selama benda dalam sebuah ketinggian. Nah, jadi secara matematisnya di sini ya, kita tahu energi potensial adalah M kali H. Energi potensial adalah W kali H. W itu adalah berat ya, berat itu M kali G.
ya, M kali G kali H merupakan energi potensial, di mana EP itu adalah Joule satuannya, berat benda Newton, massa benda kilogram, percepatan gravitasi M per S kuadrat, tinggi benda adalah H ya, satuannya meter atau M ya. Nah, hati-hati dalam melihat contoh soalnya nih. Di sini ya, ada sebuah gaya, gaya yang besarnya 60 Newton ya, menyebabkan benda yang masanya 15 kg jatuh setinggi 10 meter. Berapakah besar energi potensial ya jika gravitasi 10 meter per second kuadrat? Ya, dalam menjawabnya bagaimana? Ya, kalau kita jawab di sini ya, hati-hati kalian dalam menjawabnya. Energi potensial yang diminta adalah M kali G kali H. Nah, di sini ada satuannya Newton, kilogram, meter, dan juga M per S kuadrat. Maka yang kita gunakan hanya 3 macam faktor ya, yaitu massanya sebesar 15, gravitasinya sebesar 10, dan ketinggiannya sebesar 10 meter. Maka didapatlah 15 kali 10 kali 10, artinya 15 boleh dikalikan dengan 100 dulu ya, berarti jadi 1500 Joule, atau dijadikan ke dalam kilojoule menjadi 1,5 kilojoule. Nah, dari situ ada energi potensial dengan energi kinetik, maka ada energi mekanik, di mana energi mekanik itu adalah merupakan jumlah dari energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Nanti akan Bapak bahas di pertemuan saat kita SNM ya. Nah, lanjut yang keempat di sini adalah daya. Dari hasil sebuah energi ya, usaha, ada sebuah daya. Apa itu daya? Adalah laju perubahan ya, usaha yang dilakukan setiap detiknya. Jadi seseorang yang melakukan usaha setiap detiknya, berarti seseorang tersebut ya memiliki sebuah daya. Dayanya dihitung per detiknya berapa. Nah, nanti berhubungan erat dengan biasanya energi listrik ya, kita dalam menghitung daya berapa watt. Nah, karena satuan daya adalah watt. Dalam bentuk persamaannya, daya itu di sini dijelaskan bahwa daya adalah T sama dengan delta W ya, W itu adalah usaha, di mana usaha itu adalah F kali S ya. Delta W per T itu artinya perubahan tiap satuan detiknya. Nah, atau bisa juga dituliskan persamaannya F dikalikan dengan S per delta T, di mana S per delta T atau S per T ya, ini adalah merupakan kecepatan, maka bisa diartikan juga F dikalikan dengan kecepatan. Nah, jadi ya, jika kita buat di sini kesimpulan yang pertama, rumus daya bisa W per T atau F kali S per T, atau juga F kali V ya. Nah, maka ya itulah 3 macam rumus dari daya yang perlu kalian ketahui. Nah, ini hanya pengenalan sementara ya, sedangkan daya akan dibahas tuntas nanti di kelas 8 ya. Supaya kalian mengenal terlebih dahulu, maka Bapak kenalkan daya di sini. Satuan daya adalah watt. Ini ya yang tadi Bapak katakan berkaitan erat dengan yang namanya energi listrik. Nanti kalian akan dapat menghitung energi listrik ya yang digunakan oleh ibu atau mama atau papa kalian ya di rumah. Nah, untuk itu ya, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anakku semua sekalian? Kalian tentunya sudah melihat video tentang penjelasan energi potensial dan juga energi kinetik dari Bapak ya. Semoga penjelasan tadi yang sudah Bapak jelaskan kalian mudah memahaminya. Seperti kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.